Meski ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan, polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya, misalnya begini, HP. Ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kembali berulah di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang sudah beraksi di 10 lokasi berbeda dibekuk tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Air Paca, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Pelaku menggunakan penutup kepala lalu dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos. Mirisnya aksi serupa ternyata sudah dilakukan pelaku sebelumnya di lokasi yang sama dan berhasil membawa kabur 1 unit motor. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan penyelidikan di lapangan, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku berinisial AT di rumahnya di kawasan Kota Tangah. Pelaku yang merupakan residivis mengaku telah melakukan pencurian di 10 lokasi berbeda di wilayah hukum Kota Tangah. Dengan total 10 unit motor curian telah dijual keluar kota. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan modus pada malam hari berjalan kaki sendirian. Dilihat kos atau rumah pribadi dalam keadaan kosong, pelaku memanjat dinding atau pagar rumah korban dengan memakai penutup kepala seperti ninja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pertandingan sepak bola antar kampung di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Supporter dari salah satu tim masuk ke tengah lapangan untuk mengejar wasit tidak terima kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Turnamen sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan sepak bola Desa Cijantra, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten langsung diserbu para penonton dengan masuk ke dalam arena pertandingan. Masuknya para penonton ke dalam arena pertandingan bukan untuk berselebrasi kemenangan. Para penonton justru mengejar sang wasit. Mereka menganggap sang wasit tak adil dalam memimpin pertandingan hingga menyulut emosi penonton. Panitia dibantu pihak keamanan berusaha meredam kericuhan, namun kedua supporter tetap saling serang menggunakan botol. Kartu kuning, motot kan, akhirnya keluarlah kartu merah, akhirnya tidak diterima oleh tim antar ya. Akhirnya ya begitu kejadiannya seperti itu. Selanjutnya pertandingan antara Denis FC dari Tangerang Selatan melawan Anak Rantau FC dari Tangerang Raya harus dihentikan di babak kedua lantaran kericuhan mewarnai pertandingan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani iNews melaporkan. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Penangkapan dilakukan saat para anggota gangster sedang menggelar acara pesta di sebuah villa. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoi selalu menyerang warga di jalanan. Kami melakukan pengamanan, pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan terbakar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Kebakaran hebat melanda Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran ini terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pada pukul 6 Senin sore. Lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sebanyak 500 unit kios ludes terbakar. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru alami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api pertama kali muncul dari sebuah kios yang sudah tutup. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu, sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Warga Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan penemuan uang palsu di tempat sampah di pinggir jalan. Diduga uang palsu tersebut sengaja dibuang pemiliknya. Video amatir warga merekam sejumlah uang pecahan Rp100.000 yang ditemukan warga Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penemuan uang palsu ini membuat heboh warga yang melintas di Jalan Raya Tenjo Babakan. Banyak pengendara yang berhenti sekedar untuk melihat. Sebelumnya, uang palsu pecahan Rp100.000 itu ditemukan seorang warga yang hendak berbelanja di pasar. Usai penemuan itu, warga langsung melaporkannya ke polsek setempat. Saya udah pulang tidur malam. Nah, ada gitu kan saya bangunin, ada orang rame-rame. Apa ada duit? Mana? Situ di tempat buangan sampah. Saya ke sono, udah nggak ada, udah bubar semua. Hingga kini, petugas kepolisian Polsek Tenjo masih menyelidiki pelaku pembuangan uang palsu itu. Petugas juga mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan teliti jika menemukan uang palsu dan langsung melapor ke petugas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan.